bukan 0,06 atau 6%, bukan 10%. Jadi beban bunga kolom B itu 6%. Terus yang di kolom D itu diskontonya diganti premium. Oke. Sudah. Terus yang di kolom B yang pertama itu bukan 3 juta tapi 13 juta. Kolom B yang pertama itu bukan 3 juta tapi 13 juta. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini caranya sama kayak tadi, amortisasi diskonto. Persis caranya. Cuman kan kalau cuman bedanya di sini. Bedanya itu tadi kalau yang kolom E itu kan E ditambah C. Nah, kalau kolom E ini sekarang E dikurangi C. Untuk nyari E periode ini dan kolom E, untuk cari kolom E periode ini, kolom E periode sebelumnya dikurangi amortisasi. Itu cuman itu aja bedanya di kolom E. Kalau yang tadi halaman 929 Mbak Friska, kalau yang diskonto tadi kolom E tambah kolom C, kalau yang sekarang kolom E dikurangi kolom C. Dia mau ditanyakan? Cara mencatatnya juga sama kok. Oke. Halo, ini mana suaranya ya? Apa Mbak? Belajar lagi. Semangat. Oke. Itu untuk kegiatan belajar 2. Untuk kegiatan belajar 3, saya lanjut ya. Ada mau yang ditanyakan nggak? Oh, ya udah. Oke. Ini soal jenis utang jangka panjang wesel. Ini kalau wesel hanya digunakan untuk meminjam uang dari satu sumber. Kalau obligasi bisa dijual ke siapa aja. Oke. Masyarakat bisa beli obligasi perusahaan atau obligasi pemerintah juga bisa. Pemerintah kan pernah menerbitkan obligasi juga. Jadi pemerintah utang kepada rakyatnya. Ya. Terus perbandingan ini. Pegang saham, modal saham. Ini ya, bedanya bisa dibaca sendiri ya. Kalau pemegang obligasi itu kreditur, kalau modal saham milik. Jadi yang harus diutamakan adalah kreditur. Kalau obligasi utang jangka panjang, kalau saham modal. Oke. Ini kan yang poin 3 kan, kalau ada perusahaan bangkrut yang didulukan harus pemegang obligasi. Nah, kalau obligasi itu setiap periode pasti dibayar. Tapi kalau pemegang saham kayak yang saya bilang sebelumnya nggak tentu, tergantung dari perusahaan mau membagikan dividen ke pemegang saham atau enggak. Oke. Ini beda-bedanya ya. Ini jenis obligasi. Loh, ini tadi sudah ya. Jangan-jangan ini kedobelan. Ya Allah ya Robi. Astaga, ini ada ternyata PPT-nya. Saya kira tadi kedobelan. Geblek.
Aduh. Ini ya tadi sudah dijelaskan macam. Saya kira tadi nggak ada PPT-nya Mbak Selastri, makanya saya nggak buka. Saya kok ya lupa ya. Nah, dari kedobelan kegiatan belajar 3-nya tadi loh. Nah, sekarang investasi saham sama obligasi. Kalau investasi ada jangka pendek sama jangka panjang. Kalau jangka pendek kurang dari 1 tahun, kalau jangka panjang ya lebih. Sama kayak aktiva lancar itu kurang dari setahun, aktiva tetap lebih dari setahun. Oke. Sebentar lagi quiznya, habis ini selesai. Nantinya modul 12 bisa dibaca sendiri ya, nanti saya kirim PPT-nya. Waalaikumsalam Mbak. Iya, enggak apa-apa Mbak. Nah, ini sekuritas dagang, saham dan obligasi yang dibeli dari simpan termata untuk dijual dalam jangka pendek. Itu namanya sekuritas dagang. Seneng lah kalau kuisnya ditiadakan. Enggak, kuisnya tetap ada habis gini. Nah, ini surat-surat berharga ya, jenis-jenisnya surat berharga. Obligasi dan saham. Obligasi sama saham itu termasuk surat berharga. Oke. Metode harga pokok kalau saham perusahaan lain yang dibeli jumlahnya kurang dari 20%. Nah, perusahaan kan bisa juga mengakuisisi perusahaan lain, itu maksudnya membeli saham. Kalau lebih dari 20% itu namanya metode kepemilikan, tapi kalau kurang dari 20% metode harga pokok untuk menghitungnya. Oh, ya wis. Sekarang kuis ya, sebentar. Mas Prianto nggak ikut kuis dulu dah, sebentar. Atau sudah terlambat? Ayo disiapin yuk kuis yuk.